Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan membahas materi tentang pendekatan saintifik pada materi konstitusi dan norma di masyarakat. Sebelum kita masuk materi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Maisan Maula dengan NIM 121-10125 dan rekan teman saya yang bernama Devi Puspitasari dengan NIM 121-10111. Materi yang pertama yaitu konstitusi dan norma di masyarakat. Konstitusi dan norma merupakan dua hal yang mempunyai kekuatan untuk pengaturan dalam sistem kehidupan. Konstitusi sebagai aturan dasar suatu negara yang mengikat bagi setiap warga negara, sedangkan norma sebagai aturan yang lebih mengikat pada sistem sosial dan budaya pada masyarakat. Norma juga merupakan kaidah atau aturan yang harus dipatuhi setiap manusia. Selanjutnya ada pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik merupakan pembelajaran yang berpusat kepada siswa, bukan kepada guru. Guru hanya sebagai fasilitator. Pendekatan saintifik berisikan proses pembelajaran yang didesain agar siswa mengalami belajar secara aktif melalui suatu tahapan-tahapan. Pendekatan saintifik dilahirkan atas munculnya kurikulum 2013. Langkah-langkah pendekatan saintifik. Yang pertama ada mengamati, kedua menanya, ketiga mencoba atau mengumpulkan informasi, keempat menalar, yang kelima mengomunikasikan. Yang pertama ada mengamati. Aktivitas mengamati dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan secara sadar dengan menggunakan indera penglihatan, pendengaran, penciuman, peraba, dan perasa pada fakta atau peristiwa tertentu. Mengamati merupakan metode yang mengutamakan kebermaknaan proses pembelajaran atau meaningful learning. Kegiatan belajar yang dilakukan dalam proses mengamati ialah dengan membaca, mendengar, menyimak, melihat. Kompetensi yang dikembangkan adalah melatih kesungguhan, ketelitian, dan mencari informasi. Contoh penerapan. Sebelum memulai pembelajaran, guru meminta siswa untuk mengamati gambar dan pengertian tentang konstitusi dan norma di masyarakat. Setelah itu, peserta didik dapat melihat dan mengamati tentang apa itu konstitusi dan norma di masyarakat. Lalu selanjutnya itu ada menanya. Menanya merupakan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan, suatu penjelasan yang belum dimengerti dari yang diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati. Adapun bertanya berarti meminta penjelasan atau keterangan atau meminta agar diberitahu tentang sesuatu. Contoh penerapannya tuh seperti ini. Setelah guru memberikan gambar untuk peserta didik mengamati, selanjutnya peserta didik melakukan tanya jawab tentang konstitusi dan norma di masyarakat. Selanjutnya ada mencoba dan mengumpulkan informasi. Kegiatan mengumpulkan informasi yang dilakukan siswa bertujuan untuk memperoleh data yang akan digunakan untuk diolah atau dianalisis pada tahap menalar. Informasi yang dikumpulkan dapat diperoleh dengan cara membaca sumber belajar lainnya. Di luar buku teks misalnya, membaca tulisan dari internet atau surat kabar. Maka demikian, pada tahap pengumpulan informasi atau eksperimen terdapat banyak aktivitas belajar yang dapat dilakukan oleh siswa. Contoh penerapannya, setelah guru menjawab pertanyaan dari peserta didik, selanjutnya peserta didik dapat mengumpulkan informasi yang didapat dari guru ketika guru menjawab pertanyaan dari peserta didik. Bisa juga dengan cara guru memberikan tugas kepada peserta didik dengan cara berdiskusi kelompok tentang konstitusi dan norma di masyarakat. Dan peserta didik bisa mencari jawaban dari buku atau sumber lainnya. Lalu ada menalar. Menalar merupakan berpikir secara logis, adapun mengasosialisasikan atau mengolah informasi merupakan kegiatan pembelajaran yang berupa pengolahan informasi yang sudah dikumpulkan dari hasil kegiatan, percobaan atau eksperimen maupun hasil dari kegiatan mengamati dan kegiatan mengumpulkan informasi.
Kompetensi yang dikembangkan dalam proses mengasosiasi atau mengolah informasi adalah mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, kemampuan menerapkan prosedur, dan kemampuan berpikir dalam menyimpulkan. Contoh penerapannya, setelah mendapatkan informasi dari buku atau sumber lain, peserta didik dapat menyusun informasi dengan menggunakan bahasa sendiri dan sesuai dengan pemahaman peserta didik. Selanjutnya ada mengomunikasikan. Mengomunikasikan merupakan kegiatan pembelajaran merupakan menyampaikan atau mempresentasikan hasil pengamatan. Kesimpulan berdasarkan hasil pengamatan. Kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, dan dengan menggunakan media PowerPoint. Kompetensi yang dikembangkan dalam tahap mengomunikasikan adalah mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir secara sistematis, mengungkapkan pendapat dengan singkat dan jelas, dan mengembangkan kemampuan berbahasa yang baik dan benar. Lalu yang terakhir ada penerapannya. Setelah peserta didik selesai membuat informasi dengan menggunakan bahasa sendiri dan pemahaman dari peserta didik, selanjutnya peserta didik mempresentasikan hasil diskusi kelompok di kelas sesuai dengan informasi yang peserta didik dapatkan. Sekian penjelasannya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.